Ahmad Thorik Al-Qahtani adalah siswa SMP Negeri 2 Sakra di Lombok Timur yang berhasil menulis sebuah novel berjudul Dipalqua Association, Membangun Ulang Dunia, Satu Inovasi Sekaligus. Novel ini bercerita tentang seorang anak yang mewarisi perusahaan yang hampur bangkrut. Namun, dengan ide dan inovasinya, ia mampu membangkitkan kembali perusahaan tersebut. Lewat kisah ini, Alka ingin menyampaikan pesan bahwa dalam keadaan sulit sekalipun, kita tetap harus berusaha dan tidak mudah menyerah. Menawarkan ke penerbit-penerbit besar, tapi Bunda katanya saya harus disuruh lulus kuliah dulu. Terus saja menulis meski masih kecil, apalagi kalau cuma ditolak karena KTP kan, bukan karena karya. Oke. Bunda bangga menjadi ibunya Alka. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Hari ini senang sekali kita akan ngobrol bersama, mungkin teman-teman sudah tahu yang sedang ramai di sosial media, siswa SMP, anak SMP sudah merilis buku novel perdananya. Ini senang sekali sudah ada Ahmad Thorik Al-Qahtani, dipanggil Alka, sudah hadir di sini. Nanti kita akan cerita bagaimana proses menulis novel ini, kemudian sekarang sudah rilis ke teman-teman, mungkin bisa baca. Nanti kita lebih dalam lagi ngobrol sama Alka dan juga ditemani sama ibundanya, Ibu Sri Handayani. Selamat datang Ibu Alka di Trilogi. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Lotim ke sini. Alka, mungkin saya mulai dari Alka. Alka, perkenalkan diri dulu dah ke Tribuners. Nama pemirsa kita namanya Tribuners. Alka namanya siapa? Kemudian sekarang sekolahnya di mana? Baru kita mulai ke novelnya. Alka, di situ kameranya. Kenalin dulu, mungkin sapa-sapa teman-temannya, teman-teman mainnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Al-Qahtani. Oke. Biasa dipanggil Alka. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Sakra. Oke, sekolahnya sekarang kelas berapa Alka? Kelas 8. Oh, kelas 8. Ini buku Dipalqua Association, bener bacanya? Membangun Ulang Dunia, Satu Inovasi Sekaligus. Mungkin kita mulai dari awalnya. Kenapa bisa terpikirkan untuk menulis novel? Awal itu gimana? Awalnya sering melihat animasi. Oke. Sering melihat animasi, sering melihat kartun. Terus mulai terpikir untuk membuat yang sesuai dengan pikirannya, imajinasinya. Jadi mencoba buat nulis, terus menulis. Berarti awalnya itu senang nonton animasi, senang nonton kartun, berdasarkan cerita-ceritanya, kemudian visualnya itu, Alka terpikir untuk nulis nih diwujudkan dalam bentuk tulisan dan jadilah novel. Iya. Oke. Tapi memang Alka senang nulis? Iya, dari kelas 4 SD udah senang nulis di kertas-kertas bekas. Nulis apa Alka? Kayak nulis cerpen. Nulis cerpen, Ya, terus? nulis naskah animasi. Naskah animasi, oke. Puisi nggak? Kan itu bagian dari sastra juga. Atau cuman berfokus pada cerita-cerita? Seringan berfokus pada cerita-cerita. Oke, berfokusnya pada cerita-cerita. Dan Alka senang menekuni dunia kepenulisan? Masih senang. Susah nggak? Kata orang nulis itu adalah bagian tersulit dari proses pembelajaran bahasa. Dan Alka sudah nulis buku di usia SMP. Saya jujur ya teman-teman, saya seusia segini tuh masalah kepenulisan tuh saya masih awam. Bahkan untuk memulai saja saya bingung Alka. Gimana tuh? Alka nggak ada apa namanya kesulitan gitu dalam proses memulai. Kemudian ini alur ceritanya saya mau bawa kemana ya gitu? Tetap masih ada, tapi kan awal-awal kan sudah punya outline kan. Oke. Jadi sudah terarah lah. Oke. Outline-nya tuh seperti apa? Misal dari proses awalnya Alka membuat gimana tuh? Dari prosesnya dulu, kemudian itu menjadi peta, akhirnya menjadi buku. Ya, pertama berpikir apa judulnya, terus bagaimana arah ceritanya. Bab-babnya itu akan menceritakan tentang apa. Oke. Jadi itu yang menjadi map agar tidak kesulitan. Ini sebenarnya teman-teman menarik sebuah tips ya. Sebuah tips. Jadi untuk
kerangka menulisnya itu berarti sudah ada, kemudian tinggal dikembangkan dengan narasi-narasi, kemudian terbentuklah sebuah cerita itu. Oke, mungkin ini bisa saya contoh ya. Karena saya ketika menulis ya, jangankan menulis buku, mungkin menulis diary sederhana saja, saya bingung saya mulai dari mana ini. Atau saya beranggap ini menarik, saya mulai dari ini tapi tidak jadi gitu. Tapi Alka, respon teman-teman ketika Alka melahirkan sebuah karya itu gimana respon dari teman-teman sekolah ataupun ibu guru di sekolahnya? Agak kaget, awalnya itu agak kaget, terus kayak minta tips lah kayak gimana caranya. Oh, tipsnya apa gimana? Tipsnya gimana nulis gitu? Ya kayak gimana cara bikin novel. Oke, terus Alka jelasin nggak? Belajarnya. Ya, jelasin. Jelasnya kayak yang tadi? Ya. Oke, berarti ini seru sekali. Kemudian Ibu melihat potensi Alka yang harus diteruskan dan dikembangkan, semoga nanti menjadi penulis buku ternama dan nasional yang bisa dibaca banyak orang. Itu gimana mensupport Alka untuk terus berkarya? Ya, awalnya kan saya lihat potensinya dia ya, dari kecil dia suka nulis, suka sering saya dikasih, Bunda, coba baca ini ceritaku yang kayak ini. Terus terang saya tidak bisa baca tulisannya. Tulisannya yang berantakan, kecil-kecil kayak begitu. Seru nggak ceritanya? Nah, saya jawab aja seru, padahal saya tidak pernah baca. Iya, saya tidak pernah baca, saya tidak bisa baca tulisannya gitu kan. Nah, kalau saya berpikir, lama-lama saya berpikir, kalau saya belikan dia HP saat ini masih SD, belum layak gitu ya. Belum layak. Takutnya disalahgunakan atau apa gitu, karena dia masih kecil. Terus dia sering pinjem laptop ayahnya kalau lagi ada di rumah gitu kan. Sering nonton itu udah nonton kayak YouTube kayak gitu, dia nontonnya kayak Guru Gembul ditonton. Tonton Guru Gembul. Ya, Guru Gembul. Kayak kalau sekarang itu udah kalau dulu belum populernya Guru Gembul, dia udah nonton Guru Gembul. Saya aja nggak tahu siapa nama Guru Gembul. Saya sering dengarkan kalau saya di rumah itu anak-anak itu kalau nonton itu harus besar suaranya. Biar saya tahu tontonannya itu apa. Ya. Harus besar suaranya. Jadinya Guru Gembul itu siapa? Saya juga kepo lihat di HP sendiri itu. Guru Gembul itu ternyata ini. Oh iya, enggak apa-apa seperti itu. Terus lama-kelamaan setelah dia lulus SD, saya belikan dia iPad. Saya bilang, udah Alka nulis aja di sini biar Bunda bisa baca gitu. Ya. Terus dia coba nulis. Ada cerita anak-anak jalanan ditulis di sana kan, di kayak ini ada di sini, dia ikut event, ada di sini dia tulis tentang perjalanan pemain sepak bola yang asalnya dari anak jalanan. Ya udah Alka nulis aja di situ. Akhirnya dia ikut event kayak begitu dah. Akhirnya lama-kelamaan dia mulai nulis novel. Mulai nulis novelnya itu udah dari libur semester. Iya, libur kelulusan kelas 6. Kelulusan kelas 6. Nah, karena banyak waktu luang di rumah, enggak ada yang dikerjakan, dia mulai nulis. Waktu itu dia minta ke saya, Bunda, kapan ayo kita ke perpustakaan daerah. Saya enggak pernah ada waktu. Dan baru libur kemarin ini saya ajak dia ke perpustakaan daerah, dan saya cukup terkejut buku yang diambil itu tentang investasi emas dan dinar. Yang tidak pernah terbayangkan oleh saya buku yang diambil, kirain buku-buku tentang anak-anak. Iya, kayak begitu. Mungkin novel-novel remaja gitu. Iya. Saya juga kalau sering diingetin, kalau misalnya ada kreditan atau apa gitu, dia selalu mengatakan kayak kata-katanya Timothy Ronald kayak gitu. Karena mengikuti Timothy Ronald juga? Iya, tontonannya dia begitu. Timothy Ronald dan Kalimat Sada. Kalimat Sada, kayak siapa namanya yang kecil, Ryu Kintaro. Kintaro kayak itu. Jadi ketertarikannya Alka juga di situ. Kenapa Alka tertarik terkait dengan investasi dan ekonomi? Ya seperti kayak menarik. Menariknya di mana? Kayak mempelajari tentang dunia finansial.
Sama juga tadi sebelum ini teman-teman saya baca cuman sekilas ya, dan diksi yang digunakan Alka di sini juga ada terkait dengan ekonomi. Mungkin tadi apa yang saya baca ya? Ibu pernah baca buku Alka yang ini? Iya. Udah selesai? Iya. Belum selesai juga sih, baru setengah. Nah, terkait dengan strategi pemasaran, laporan keuangan, itu diksi yang ada di buku ini. Kalau boleh tahu Alka, ini buku bercerita tentang apa? Dipalkua Association. Dipalkua itu apa? Sebenarnya Dipalkua itu ada 3 kata yang digabung. Ini bahasa apa? Bahasa Inggris. Oke. Deep itu kan artinya dalam. Dalam. Nah, maksudnya itu perusahaannya itu mempunyai peluang yang besar lah, peluang yang dalam. Al itu al maksudnya berarti kan semua. Banyak. Oke. Berarti dia bekerja di banyak bidang. Aqua itu kayak kan artinya kayak lautan. Berarti kan lautan itu luas. Berarti dia punya potensi yang luas. Jadi kesempatannya luas. Jadi disatukan jadi Dipalkua. Iya. Association membangun ulang dunia satu inovasi sekaligus. Kompleks ya. Gimana Alka menjelaskan ini secara sederhana dari novel ini? Dia itu sebenarnya berkisah tentang seorang anak yang baru lulus kuliah. Tetapi dia diwarisi oleh ayahnya perusahaan. Namun setelah dia melihat laporan perusahaan itu, ternyata perusahaan itu bangkrut. Jadi dia terus mengembangkan perusahaan itu hingga menjadi perusahaan top dunia. Oke. Jadi ceritanya ini menceritakan seseorang yang baru lulus kuliah. Ya. Yang saya penasaran adalah di balik Alka mencari karakter orang yang baru lulus kuliah, sementara Alka tidak ada di posisi itu. Itu menarik tuh. Gimana tuh Alka? Dari mana Alka bahwa kehidupan orang lulus kuliah itu harus begini gitu? Alka belum ya? Atau dari kakaknya gitu? Belum. Untuk menemukan karakter orang yang baru lulus kuliah, kemudian peluang ekonomi dan sebagainya, kesempatannya. Ya soalnya ya itu aja yang ditonton. Oke. Tontonannya? Maksudnya kayak ada lupa judulnya apa, mungkin judulnya nggak perhatiin. Ada kisah inspiratif kayak gimana kehidupannya orang lulus kuliah. Atau bagaimana tahap selanjutnya untuk kuliah. Kayak yang disebut quarter life crisis itu. Bagaimana orang struggle-nya orang lulus kuliah kemudian Alka tuangkan di sini. Ini ya judulnya. Terus kemudian dalam proses-proses alur ceritanya Alka menggali itu, kemudian kan harus berdasarkan pengamatan. Itu gimana? Atau ada meminta saran dari orang yang mungkin ada guru Alka, ini gimana gitu. Atau memang Alka sendiri yang ada di sini, yang merangkai, meramu cerita semuanya? Ya saya sendiri, tapi kan ada juga yang, kan saya punya teman sama penulis kan. Ada komunitasnya? Iya. Komunitas di NTB apa tuh? Atau komunitas grup kecil? Grup kecil Online, se-Indonesia anggotanya? Iya. Apa nama grupnya kalau betul Kak? Buana Writer kalau nggak salah. Buana Writer. Dari situ saling sharing gimana melanjutkan karya-karya yang ini. Iya. Gitu. Alka bisa masuk grup itu gimana caranya? Kan waktu itu kan saya upload cerita Wattpad lah di TikTok. Terus di DM sama seorang untuk masuk grup ini. Di DM. Waktu itu grup itu masih kecil, baru berapa orang waktu itu? Berapa lah? Iya. Terus? Baru bulan. Terus masuk, terus mulai banyak yang diajak, mulai rame. Terus di sana jelasin materinya kayak gimana, cara membuat outline-nya. Berarti di situ tempat sharing-sharing penulis, rata-rata penulis pemula lah. Iya. Atau memang ada yang sudah hype? Ada yang udah cuma itu tuh yang jadi adminnya lah. Yang mengkoordinir grup itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal penulis, Alka ini panutan penulisnya siapa? Di Indo ya?
Soalnya kalau baca buku tuh nggak pernah perhatiin siapa penulisnya. Oke, tidak pernah. Yang penting baca buku. Iya, penting baca buku. Dan tadi juga di belakang ibunya sempat bilang akan ada ini rencana bedah buku. Iya, tapi dia belum siap. Kenapa Alka? Diskusi tuh seru kayaknya. Belum siap ketemu orang banyak. Masih malu. Masih malu, dia belum siap ketemu orang banyak. Dia sok katanya. Justru itu menarik Alka, karena itu namanya proses ya. Jadi kalau misalnya ada bedah buku tuh lebih banyak ketemu orang, karya Alka lebih banyak dikenal orang, diskusi lebih itu seharusnya menurut saya secara pribadi itu harus berani sih. Salah satu contohnya misal hadir di sini, Alka di sini bercerita kepada pemirsa, orang yang nonton di luaran sana yang sebelumnya belum tahu Alka itu siapa, buku di Palkua Association itu apa, bisa jadi lebih dikenal lah gitu. Alka ke depan mau apa, masih menulis buku genre novel dengan cerita yang gimana, sudah ada terpikir atau sekarang sedang menulis? Sekarang sedang menulis lanjutan dari di Palakua ini. Ada vol 2-nya berarti? Iya ada. Ada. Itu masih karakternya anak kuliahan yang melanjutkan kehidupan? Iya, tapi anak dari karakter utama di sini. Anak dari karakter utama di sini tuh masih dalam proses nulis. Iya. Dan itu juga akan, satu buku ini berapa lama prosesnya Alka? Hampir Khusus di Palkua ya? Hampir setahun. Setahun ya? Kalau bagi penulis itu cepat apa lama? Kalau itu biasanya cepat harusnya tuh. Oke, cepat ya? Iya sih, bikin satu kalimat aja kalau bagi pemula itu susah ya. Kadang seminggu juga kita nggak nulis-nulis. Oke. Ibu, ini kan Alka masih panjang ya prosesnya. Masih panjang prosesnya, ini masih SMP dan sekarang sedang berkarya. Pasti akan ada waktu yang terporsir antara dia menekuni penulisan dan itu juga butuh waktu. Kemudian Alka sebagai anak-anak yang harus memang dia harus menjadi anak-anak yang tidak boleh kehilangan aktivitasnya bersama teman-temannya, bermain, kemudian sekolahnya. Dan gimana Ibu mengatur hal ini? Ya kalau menurut saya sih menulis itu adalah hobi ya, bukan pekerjaan yang harus ditekuni. Karena menulis itu menurut saya, karena saya dulu suka menulis juga. Oke. Ya saya juga suka nulis. Ya kalau menurut saya nulis itu ya tergantung mood. Iya. Tergantung mood. Jadinya tidak bisa kita paksakan kapan kita mau menulis, apa yang harus kita tulis. Jadinya tergantung mood. Kalau saya selalu menyarankan ke Alka, menulis itu adalah hobi dan menjadi seorang penulis itu ya bukan cita-cita gitu loh. Bukan cita-cita. Iya. Kalau Alka cita-citanya nanti saya mau jadi penulis kayak Raditya Dika gitu. Iya. Gimana? Kalau menurut saya menulis itu bukan cita-cita, tapi menulis itu adalah hobi. Hobi. Iya. Oke. Jadi Alka akan diarahkan ke cita-cita lain yang dibarengi dengan hobi menulisnya, yang menunjang karirnya yang lain gitu. Betul. Gitu Alka? Iya. Alka cita-citanya apa? Saya pengen sekolah biomedis, tapi jadi pengusaha yang CEO dari alat biomedis. Oke, alat biomedis. Alka akan ke situ. Iya. Amin Alka, semoga terwujud. Amin. Dan jadi penulis. Iya. Karya-karyanya terus dilahirkan. Dulu waktu awal ini sudah rampung buku, nih teman-teman. Siapa yang pertama dikasih tahu bahwa ada buku ini gitu? Ketika ini sudah rampung, kemudian terbit, yang pertama kali dikasih tahu siapa? Bunda. Apa dibilang? Bun, ini udah ada bukunya ini. Terus? Ya udah ada bukunya terus? Terus ya udah ada bilang. Iya, saya waktu mau ke penerbitan ya, penerbitan dulu saya tanya, gimana caranya Alka mau dibukukan bukunya? Berapa kali dia mencoba pernah ke Gramedia ya, kayak pernah menawarkan ke penerbit-penerbit besar, tapi Bunda katanya saya harus disuruh lulus kuliah dulu. Kapan? Iya, dia enggak, kurang sabar gitu. Ya udah Alka kumpulin aja dulu karyanya. Saya kan enggak pernah berpikir, ya mungkin. Saya belum pernah membaca seorang penulis
yang usianya yang belum ada usia, identitas KTP dan segala macamnya. Harus ada KTP katanya. Kalau di beberapa penerbit besar gitu kan, dia harus punya KTP. Nah, tiba-tiba ada dia scroll TikTok katanya, dia scroll TikTok, dia lihat ada penerbit yang menerima untuk penerbit pemula. Tanpa modal, tanpa apa, yang dia hanya mengirim karyanya saja. Katanya dia dijanjikan ada kalau dari bonus penjualan dia dikasih 15% untuk penerbit, percetakan, sama ini marketing penjualannya. Ya, saya iyakan dah waktu itu karena saya kurang mengerti gitu kan. Ya sudah. Tiba-tiba, Bunda udah selesai, ini dikasih, saya lihat kan di HP-nya kayak begini loh. Saya kaget loh. Ini bukunya Alka beneran. Iya, kayak gini. Ini beneran. Isinya apa loh? Yang kan udah Alka kirimin Bunda kemarin anunya. Tapi saya nggak dibaca. Saya nggak pernah baca. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Terus lama-lama saya nggak percaya, kurang percaya kan. Ya udah Alka, coba suruh kirim buku itu satu. Nggak bisa, kita harus beli gitu kan. Kok bisa kita yang nulis, kita yang beli gitu kan. Kok aneh ya, kok kita yang, mungkin orang itu nipu Alka gitu. Enggak, ini kok ada di Tokopedia katanya. Ya udah, coba pesan aja, nanti Bunda yang bayar gitu. Kita iya enggak bisa COD nih, kita harus bayar di awal katanya. Ya udah, bayar aja. Jadi pesan, lama datang, kita juga kaget. Kakaknya, gimana caranya ini promosiin bukunya Alka? Kan ini harus ada yang beli loh katanya. Ini menarik kata kakaknya. Ini menarik, ini harus ada yang beli. Dia bilang kakaknya, Bunda, kalau bukunya harus ada yang beli, kita harus adakan seminar katanya. Seminar itu kan butuh biaya besar sebulan gitu. Ya harus sewa gedung, harus sewa narasumber segala macam, pembedahnya, ininya, snackbox dan segala macam. Saya mikirnya, saya harus menghabiskan uang berapa juta itu sebenarnya. Sebentar dulu Alka, saya mau mikir. Ya udah, kita promo lewat IG aja deh Bunda katanya. Dipoto lah bukunya sampai kita nggak tahu secepat itu dia tersebar. Saya pikir seperti penjualan buku biasa gitu, penjualan yang lain dah. Ternyata orangnya yang dijual, berita tentang orangnya. Saya juga kaget, dia sendiri kaget, pulang ngaji waktu itu kan maghrib. Alka katanya. Saya juga bingung, bapaknya waktu itu ndak ada di sini juga kan, masih di Jakarta. Astaga, kok jadi begini? Dia juga malu pergi sekolah, malu. Jangan-jangan nanti karena saya sudah banyak bicarakan orang-orang. Sudah banyak dalam sampai datang bukunya hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore beritanya udah tersebar di malam Minggu itu. Di malam Minggu, hari Minggu dia kan harus sekolah hari Senin. Pas upacara bendera katanya, Bunda aku gemeter. Dipanggil ke depan waktu upacara katanya. Sama ibu guru. Iya, sama ibu gurunya. Karena karyanya. Dan ini tadi yang disampaikan sama Alka ini menarik sekali ya, karena saya yakin ya anak-anak di Lombok, di Nusa Tenggara Barat itu pasti memiliki banyak-banyak karya gitu. Akan tetapi kan barangkali tidak ter-up ya. Dan ini yang tadi yang disampaikan Alka, dia berani untuk mempublish karyanya di sosial media, dan itu yang menemukannya dengan komunitas. Kemudian di sana ada sharing, diskusi dan segala macamnya. Akhirnya ada perilisan buku perdana, novel perdananya ini. Dan saya yakin teman-teman di luar sana jangan takut ya Alka ya, untuk ini karya saya loh gitu. Kalau misalnya belum diterima juga, Alka juga pernah ditolak juga kan sama penerbit, dan itu tidak membuat Alka aduh gimana nih gitu. Coba sharing dulu Alka keberaniannya untuk, saya punya karya, saya harus tampilkan karya saya dan saya percaya diri terhadap karya saya itu. Gimana Alka? Kalau pastinya kalau mau maju itu kan tidak mungkin harus berhenti di satu tempat aja, pasti kalau satu tempat itu harus terus saja, harus cari lagi penerbit yang lain kalau emang ditolak. Apalagi kalau cuma ditolak karena KTP kan. Bukan karena karya. Setuju. Jadi terus mencari peluang yang ada, jangan berhenti ketika ada penolakan kita patah semangat gitu ya.
Dan itu yang Alka lakukan dan terbukti ya. Sekarang karyanya bisa teman-teman baca. Alka, kalau misalnya mau baca, teman-teman yang nonton ini mau baca novelnya tuh dapatnya di mana? Ada di Tokopedia, ada juga kalau di Lazada juga ada. Oke. Seharusnya Tokopedia sama Lazada masuk nih. Disebut. Nggak apa-apa teman-teman. Terakhir Alka, ini mungkin pasti peran orang tua ya, sangat mendukung terkait dengan prosesnya Alka, kemudian yang mendukung segala karya-karyanya Alka. Alka udah makasih nggak sama orang tua? Udah. Udah, apa dia bilang coba? Makasih bunda gitu. Iya. Terus? Makasih bun. Gitu. Makasih bun. Udah itu dong. Oke. Bunda sekarang mau pesan apa ke Alka? Ya, saya pesannya, nah Alka, apapun yang terjadi, apapun yang ada berita yang di sana, walaupun Alka sekarang udah menjadi orang yang viral, tapi tetaplah menjadi Alka yang dulu, yang Bunda selalu banggakan, yang anak yang baik, yang tidak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Tetap menjadi Alka yang anak-anak, yang selalu rajin belajar, yang tidak pernah menentang apapun yang disuruh sama orang tua. Walaupun kadang dia tidak berkeinginan, tapi sampai saat ini dia kelas 8 ini, kelas 8 SMP ya, tidak pernah mengatakan tidak apapun yang disuruh sama orang tua. Ya, perintah orang tua Alka. Bunda bangga menjadi ibunya Alka. Makasih bunda gitu loh. Dia termasuk anak yang tidak bisa berbahasa basi. Ya, saya cukup mengerti. Kurang ekspresif ya, Iya. mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang tua. Tapi Alka dengan raut wajah yang terima kasih bunda gitu. Itu loh, sudah bisa menggambarkan di tangkapan layar. Oke Alka, atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada teman-teman penulis muda di luaran sana? Apa mau pesan apa? Terakhir gitu. Ayo nulis. Saya berpesan kalau jangan cuma karena umur, malah nanti besok aja lah nulis. Besok aja kalau udah besar. Terus aja menulis meski masih kecil. Oke, terus saja menulis meski masih kecil. Karena proses mahir menulis itu memang dimulai dari awal yang mungkin tidak bisa apa-apa, kemudian karena terus dilatih dan diasah sejak muda, sejak dini akhirnya bisa. Gitu Alka ya. Oke. Tribun semua, ini perbincangan kita 30 menit lebih bersama Alka dan juga ibundanya terkait dengan karya anak SMP, novel perdananya yang rilis, dan kita berharap akan ada generasi-generasi yang luar biasa yang melahirkan karya-karya untuk membangun wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Dan saya sebagai warga Lotim, ini warga Lotim juga, Alka Lotim, saya Lotim. Saya sebagai warga Lotim bangga, jujur Alka, saya secara pribadi, anak-anak Lotim itu bersinar gitu. Dan dikenal dengan karya-karyanya, bukan dengan hal-hal yang tidak mau kita dengar. Saya berharap anak-anak Lotim juga hadir dengan karya-karya yang luar biasa. Saya Lailatul Niam dan juga di sini ada Alka dan juga ibundanya Ibu Sri Handayani, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh makan.